kepala negara itu memiliki kekebalan. Tidak boleh negara lain menangkap seorang kepala negara. Trump itu ingin mengamankan negara-negara di belakang wilayahnya. Itu kan jadi Amerika Latin itu kan merupakan salah satu kawasan di mana itu adalah di belakang rumahnya Amerika. Tindakan Trump yang out of the box ya. Jadi bahkan mungkin tidak diprediksi oleh pengamat manapun ya. Dia mengambil pemimpin negara terus diculik dibawa ke negara Amerika Serikat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, kita sekarang sore hari ini tappingnya Sobat Sindo, ketemu lagi di Sindoscope bersama saya Andri Susanto dan juga ada 3 rekan saya dari sindonews.com. Ada Cak Imin, ada Bang Udin dan ada Mas Andika. Kalau udah 3 orang ini bahasannya udah pasti terkait internasional dan apalagi isu internasional yang lagi rame belakangan ini, yaitu adalah tentang penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh tentara Amerika Serikat. Nah, ini sebuah fenomena yang langka ya, karena ada satu negara yang menangkap pemimpin negara lain. Nah, gitu ya. Nah, di mana kemudian ada perdebatan di mana hukum internasional, apakah ini bagian dari intervensi dan apakah ada agenda lain di balik penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat gitu ya. Karena di awal kita paham bahwa alasan Amerika untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro ini adalah karena adanya aksi atau tindakan kriminal di mana katanya Maduro memelihara kartel narkoba. Terus kemudian disebut juga bahwa dia juga terlibat dengan narkoterorisme. Waduh, ini tuduhan yang berat ya. Gitu. Tetapi yang kita nggak boleh lupa adalah Venezuela juga punya cadangan minyak dunia yang terbesar ya di dunia. Nah, ini kita mau diskusi nih. Kira-kira kalau dari teman-teman sendiri melihat apa ya kejadian atau peristiwa ini seperti apa sih gitu? Di awal tahun ya, di tanggal 3 Januari di mana semua orang lagi pada libur, Amerika melakukan intervensi. Senyap tapi pasti gitu. Dapat itu presidennya langsung dibawa ke Amerika Serikat. Siapa dulu nih kira-kira nih? Dari Cak Imin dulu. Silakan Cak Imin. Ya, kejutan tahun baru ya ketika Presiden Nicolas Maduro Moros sama ibu negara Cilia Flores lagi nyak-nyaknya tidur di markas militernya, tiba-tiba digerebek Delta Force, Angkatan Darat Amerika Serikat, salah satu pasukan khusus andalan Amerika. Secara logika itu jelas melanggar hukum internasional. Pertama, kepala negara itu memiliki kekebalan. Tidak boleh negara lain menangkap seorang kepala negara. Kemudian juga melanggar Piagam PBB karena Piagam PBB ini ya. Iya. Satu negara tidak boleh menginvasi negara lain kecuali dengan dalih membela diri. Yang jelas-jelas melanggar ya dua klausul tadi ya. Kemudian mengapa Amerika kok sampai berani menyerang Venezuela? Satu yang jelas tujuannya adalah goal terbesar adalah minyak. Itu jelas diutarakan Presiden Donald Trump. Jadi udah jelas sebenarnya. Terang-terangan. Utamanya itu adalah sebenarnya minyaknya. Karena dalihnya Amerika ini dulu itu cadangan minyak terbesar di dunia di sebanyak 303 miliar barel di Venezuela itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Ketika waktu itu pemimpinnya Venezuela Hugo Chavez, dia menempuh kebijakan radikal yaitu menasionalisasi seluruh perusahaan minyak. Artinya pabrik-pabrik Amerika out dari Venezuela. Dan itu dilakukan sama dengan Maduro ya? Maduro itu penerusnya si Chavez. Dia mewarisi itu. Nah, di eranya Pak Donald Trump ini,
dia merasa oh itu pilih Amerika harus direbut kembali. Itulah yang terjadi sekarang ini. Oh, kalau menurut Mas Andika gimana? Kalau menurut saya itu sebenarnya Trump itu ingin mengamankan ini negara-negara di belakang wilayahnya. Itu kan jadi Amerika Latin itu kan merupakan salah satu kawasan di mana itu adalah di belakang rumahnya Amerika gitu. Di mana negara-negara di belakang Amerika mulai dari Brazil gitu kan, Chili, Chili terus Venezuela sampai Meksiko. Itu kan istilahnya lebih mengarah kepada kiri ya, negara-negara sosialis di mana di situ investor yang masuk ke sana ataupun yang berkembang di sana, geopolitik yang berkembang di sana justru Cina dan Rusia. Jadi Trump itu tidak ingin istilahnya belakang rumahnya itu justru dikuasai oleh itu musuh-musuhnya itu didominasi oleh musuh-musuhnya. Jadi ada muncul ketakutan bagaimana saya bisa mengamankan Timur Tengah, saya mengamankan misalnya Korea Selatan dan Jepang gitu kan, mengamankan di wilayah lain tetapi di belakang rumah saya justru dikuasai oleh musuh gitu. Jadi ada kekhawatiran ketika ekonomi sudah dikuasai Cina dan Rusia kan khawatirnya nantinya mereka afiliasi militernya akan mengarah ke Amerika. Cina dan Rusia. Kan itu kan menjadi akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Dengan mengamankan belakang rumah itu lebih aman, itu maka akan istilahnya kepentingan nasional, strategis, keamanan dan lain sebagainya jangka panjangnya akan lebih kondusif seperti itu. Ya selain juga ketika politik keamanan itu sudah dikuasai sama Amerika di Amerika Latin, maka otomatis ekonominya juga akan berpihak ke Amerika. Menarik seperti ya. Ini secara geopolitik tuh sebenarnya ini kompleks ya masalah ini. Kompleks banget karena kan Amerika itu tidak ingin bahwa Amerika Latin itu dikuasai sama Cina yang sudah begitu masif investasinya di sana sangat besar-besaran seperti itu. Jadi kan diblok aja dengan cara pendekatan militer seperti itu. Nah, tapi yang menarik sebenarnya ya, Rusia sempat melakukan respon ya. Merespon lah terhadap penangkapan Nicolas Maduro nih. Nah, tetapi Cina nih malah diam aja nih, gitu. Belum ada statement kayaknya ya dari pemerintah Cina ya. Ya hanya statementnya hanya sekedar meminta melepaskan Maduro, dilepaskan, investasinya dihentikan dan dibalikan lagi kepada istilahnya demokrasi yang atau ada di Venezuela ya. Jadi rakyatnya yang memilih pemimpinnya. Jadi mainnya oportunis aja. Karena namanya juga diplomasi pedagang yang dilakukan oleh Cina. Jadi kan mereka tidak mau berisiko hadap face to face untuk berperang dengan Amerika. Cari aman aja. Cari aman ya. Nah, kalau menurut Bang Udin gimana Bang Udin? Ini kan yang menarik ya sebenarnya ya. Amerika sendiri sebelumnya membuat bounty hunter ya terhadap Maduro gitu sampai 50 juta dolar US dollar ya untuk menangkap gitu sampai akhirnya melakukan invasi gerakan senyap gitu kan tiba-tiba langsung menangkap di tempatnya dia gitu kan lagi beristirahat tadi Caimin bilang sama istrinya lagi tidur diambil aja langsung gitu. Ini sebenarnya lazim dilakukan nggak sih atau memang ini memang apa ya gerakan yang kontroversi ya yang dilakukan oleh Trump. Ini memang tindakan Trump yang out of the box ya. Jadi bahkan mungkin tidak diprediksi oleh pengamat manapun ya. Dia mengambil pemimpin negara terus diculik dibawa ke negara Amerika Serikat. Ini sesuatu yang baru dalam politik internasional. Artinya gebrakan Trump ini mengejutkan semua orang bahkan. Karena kan polanya ini bisa dikatakan dalam tanda kutip ini kudeta lintas negara. Nah, itu istilahnya aja baru tuh kudeta lintas negara ya. Lintas negara. Makanya istilah ini mungkin bisa diterapkan dalam kasus penculikan Nicolas Maduro oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Padahal sebenarnya biasa yang dilakukan oleh negara-negara kuasa, negara-negara adidaya ini adalah mensupport atau membacking gitu ya kubu oposisi yang ada di negara tersebut untuk menggulingkan pimpinannya kan gitu ya biasanya ya, entah itu dengan pemberontak, paramiliter atau apa kan biasanya gitu kan. Jadi tidak pernah campur tangan secara langsung. Tapi yang dilakukan Trump ini justru straight to the point gitu. Pasukannya dia khusus Delta Force ya kan,
masuk ke Venezuela, ngambil presidennya gitu. Makanya ini sangat mengejutkan siapapun ya. Jadi tindakan Amerika ini tidak dipikirkan oleh pengamat politik manapun ataupun bahkan negara-negara lain. Dan ini sebenarnya menjadi pukulan telak bagi aliansinya Maduro seperti Rusia, Cina itu juga terkejut dengan aksi Amerika. Termasuk Kuba ya? Kuba juga. Itu kalau Kuba sendiri kan kemarin sempat bilang ya, bahwa dia juga akan mempersiapkan diri untuk invasi Amerika. Nah, menurut teman-teman di sini gimana? Ya, emang ancamannya Trump tidak berhenti di Maduro ya. Dia sudah menarget Meksiko, Kuba, Kolombia. Ya, yang 3 itu? Ya, 3. Yang terang-terangan diucapkan itu. Kolombia Presiden Gustavo Petro sudah diancam akan istilahnya dimadurokan ya. Dimadurokan, ya. Kalau nggak nurut maunya Amerika. Kemudian di Meksiko yang presidennya cewek itu, dia bilang udah apakah Amerika harus turun tangan memberantas kartel narkoba di sana. Si presidennya bilang tidak jangan tolong, udah gitu. Karena saking takutnya kan. Kemudian di Kuba si Trump udah bilang Kuba akan jatuh segera. Itu kan sudah sinyal atau isyarat yang jelas menarget. Nah, terus kemudian ini juga menarik sih ya. Ketika negara sebesar Amerika Serikat ini melakukan invasi ke negara-negara tetangganya lah bisa dibilang ya. Ya kan, halaman rumah, belakang rumahnya gitu. Yang memang berafiliasi dengan sosialis ya. Cina dan juga Rusia. Nah, yang menarik itu sebenarnya adalah secara hukum internasional ini sebenarnya gagap semua nih tadi yang disampaikan Bang Udin ya. Sampai PBB juga gagap nih kayaknya nih menanggapi ini gitu karena terlalu cepat, terus kemudian ini kok sangat visioner banget gitu gerakannya. Kok tiba-tiba udah ketangkep, tiba-tiba udah dibawa gitu kan, sampai belum sempet mandi. Belum sempet mandi. Bukan, belum sempet sempet bereaksi gitu. Udah ini. Intinya gini, Amerika ini melakukan ini tanpa aba-aba kan? Kalau menurut saya sih bukan aba-aba ya. Sebenarnya udah ada aba-abanya kan 6 bulan. 6 bulan sebelumnya kan udah ngirim kapal induk. Iya kan, udah puluhan tanda-tandanya tuh. Iya kan di laut Karibia. Itu kan hanya puluhan kilometer aja kan dari Venezuela. Jadi udah ada dia membangun istilahnya udah membangun kekuatan, udah show force dulu. Cuma prediksinya dari banyak pihak itu kan akan melakukan invasi. Minimal invasi udara gitu kan, serangan jedar-jedar ke pangkalan militer dan lain sebagainya, ataupun nanti akan ada balasan serangan rudal seperti perang Iran gitu kan. Jadi ada keseimbangan dan lain sebagainya. Tetapi jadi kan fair ya, memang beneran perang gitu. Tetapi kan dari laporan-laporan banyak media itu kan bahwa CIA dan intelijen Amerika kan sudah bermain udah lama kan di Caracas dan di Venezuela. Jadi mereka sudah melakukan lobby dealing dengan para jenderal-jenderal gitu kan, para jenderal-jenderal Venezuela untuk istilahnya dalam hal tanda kutip ini ya, istilahnya mengkudeta tapi bukan militernya tapi Amerikanya gitu. Jadi mereka sudah dicekokin terlebih dahulu. Jadi karena itulah akhirnya militer Venezuela tidak melakukan perlawanan sama sekali. Iya, itu kan jadi pertanyaan sebenarnya ya. Netizen tuh banyak nanya tuh. Pengawal-pengawalnya itu justru tentara. Monggo silakan masuk aja gitu, ambil aja gitu. Pengawal-pengawal yang tewas itu 38 ya, atau berapa 38 orang itu kan tentara Kuba. Itu kan jadi aneh juga, kemana sih tentara Venezuelanya? Iya. Hingga pas pampresnya mana nih ya? Karena kan kabarnya itu Amerika itu kan memberikan ini perjanjian rahasia lah dengan militer di ini beberapa jenderal-jenderal di Venezuela itu untuk ini istilahnya pembagian kekuasaan, kue-kue kekuasaan, kue militer dan lain sebagainya itu sudah ada deal-dealnya dan tentara Venezuela pun tidak mau mati sia-sia karena kan mereka itu dikabarkan gajinya hanya $100 per bulan. Oh gitu. Jadi kan kalau dirupiahkan 1,6 juta itu kan
sangat di bawah rendah. UMR Mereka ya. tidak mau mati sia-sia aja. Jadi sebelumnya udah ada banyak operasi intelijen untuk memang menundukkan militer terlebih dahulu. Jadi operasi penangkapan Maduro ya pasti akan lancar. Iya, itu yang jadi pertanyaan kan. Kemarin-kemarin itu sempat, ini pas pampresnya Maduro kemana ya? Diserang begini kok nggak ada yang lawan gitu. Malah kayaknya tentaranya nggak ada yang bela gitu. Nggak ada yang bikin barikade di depan kayaknya. Sepi-sepi aja gitu kan. Kalau dari strategi militernya itu kan karena pas waktu serangan yang Amerika itu benar-benar menciptakan blackout itu. Jadi pemadaman total baik dari listrik maupun sinyal, sehingga militer di sana udah nggak bisa ngapa-ngapain dalam hitungan 3 jam ataupun hitungan 2 jam tersebut. Wah, jadi perang asimetrisnya itu udah benar-benar ini, udah nggak bisa ngapa-ngapain, hingga akhirnya banyak negara, teknologi seperti apa yang digunakan Amerika hingga bisa melumpuhkan satu negara itu dalam waktu 3 jam tanpa komando militernya, tidak bisa bergerak sama sekali. Sampai sekarang belum ketahuan itu. Ya itu karena penggunaan teknologi radarnya itu. Jadi ketika pesawat terbang itu pesawat F-35 terbang itu langsung mematikan ini. Langsung mematikan radar. Nah, yang menarik lagi kan pelantikan wakil presidennya nih. Iya. Nah, ini berarti udah ada deal-dealan juga nih dengan Amerika kemungkinan. Ya, kemungkinan memang wakil presidennya itu bagian dari skenario pro Amerika itu. Artinya semua orang di sekeliling Maduro itu sudah dipegang oleh Amerika. Artinya ketika Venezuela diserang kan hampir tidak ada perlawanan sama sekali dari militer. Militer tidak mau melawan. Orang-orang sipil di sekitarnya juga kelihatannya sih mendukung penculikan Maduro juga, karena sebenarnya situasi ekonomi di Venezuela itu sedang sangat tidak baik-baik saja ya. Terjadi hiperinflasi. Itu sampai 350.000% katanya. Iya, inflasinya. terjadi hiperinflasi di ekonomi Venezuela. Jadi harga-harga naik, masyarakat mungkin menginginkan perubahan pemerintahan, tapi ternyata Maduro tidak mau lengser, ataupun ada pemilu mungkin itu pemilunya juga banyak kecurangan, dikuasai oleh Maduro juga. Tapi 3 kali dia ya, berarti ya 3 periode lah. Artinya situasi ini di mana masyarakat ini menginginkan perubahan pemerintahan, terus Amerika ingin merebut minyaknya, terus Venezuela, Maduro ini kan hanya menjual jargon-jargon anti Amerika. Cuman bagi masyarakat sipil atau militer di sana mungkin tidak menarik ya, karena situasi ekonomi kan sangat buruk ya. Sulit ya. Ekonomi sulit. Aja gaji 1,6. Ya, militernya jelas sebulan. Jelas dia menginginkan perubahan pemerintahan yang walaupun itu nanti akan diatur oleh Amerika ya. Iya, tapi meskipun ya kita tidak mendukung Maduro juga ya, karena Maduro juga kalau dilihat ya memang diktator ya. Dan banyak kebijakan-kebijakannya dia yang merugikan masyarakat Venezuela sih sebenarnya ya kan. Termasuk ya tadi hiperinflasi itu diakibatkan pembayaran hutang dengan mencetak uang yang banyak katanya. Jadi dia mencetak terus uang gitu kan supaya untuk bayar utang. Tapi dia nggak mikir peredaran uang yang terlalu banyak akhirnya menyebabkan inflasi gitu. Istilah populernya salah urus ekonomi. Salah urus ekonomi itu ya. Nah itu yang akhirnya juga melanggengkan Amerika untuk menangkap Maduro kali ya. Memudahkan skenario Amerika itu merebut Venezuela dengan mudah. Iya. Nah kira-kira nih dari mas-mas semuanya ke depan ini apa yang mungkin terjadi skenario selanjutnya dari pihak Amerika? Kalau saya melihatnya yang berbahaya itu sebenarnya bukan hanya kasus kudeta lintas negara oleh Amerika di Venezuela ya, tapi yang lebih berbahaya itu kematian hukum internasional. Ini yang paling berbahaya. Artinya tahun 2006 ini dimulai dengan 2026 ini dimulai dengan kiamat hukum internasional. Artinya matinya hukum internasional ya. Jelas-jelas mati. Artinya ini kelanjutan dari tahun 2025 di mana hukum internasional pun sudah mati dengan kasus perang di Gaza ya. Nah, ini dilanjutkan lagi oleh Amerika yang dia punya kekuatan militer lebih besar, dia
sama sekali tidak menghormati hukum internasional. Ini melanggar piagam PBB. Karena kan kalau jalur hukum internasional itu kan kalaupun dia kriminal, dia harus melalui Mahkamah Internasional atau ICC ya. Lah artinya ini nggak ada urusan diplomatik ini, pokoknya main asal terabas salah saja ini, gitu ya. Ini memang di atas hukum internasional. Amerika melakukan. Tapi ada sanksi nggak kira-kira buat Amerika? Ya nggak bakalan aja. Nggak bakalan. Nggak Bakalan. Karena kan menurut saya itu kan ketika tahun 2025 Dewan itu Keamanannya kan, dia juga ya? Supremasi geopolitik itu kan sepertinya dimenangkan oleh Cina. Yeah. Dan di 2026 itu supremasi geopolitik itu pengen dimenangkan oleh Donald Trump. Jadi dia ingin istilahnya kan ada istilah apa? Doktrin Donru ya, doktrin Donru yang doktrin yang dibuat oleh Trump sendiri dengan tujuan untuk membagi kue gitu, kue wilayah imperialisme bahwa ini Amerika Latin itu nanti kedepannya akan milik saya seperti itu. Dia sempat ngomong di ininya ya, di beberapa pidatonya ya, dia memperluas wilayah Amerika Serikat kan. Iya, dia kan penegasan sebagai imperialis. Jadi seperti dulu ada foto penjajah gitu kan ya, dia motong kue. Jadi Amerika sudah motong kue, ini wilayah saya. Rusia juga sudah senang dengan demikian, nanti Ukraina milik saya dong. Seperti itu. Kesannya gitu. Kenapa itu kan tetap diuntungkan juga. Jadi kan Rusia akan tetap mengamankan Ukraina dan mengamankan wilayah bekas Soviet, dan itu kan udah sangat luas, memanjang itu kan, Kazakhstan, Uzbekistan dan lain sebagainya gitu kan. Lah yang menjadi pertanyaan ini Cina ini. Cina akan seperti apa? Jangan-jangan Cina Mongolia dia. Bukan Mongolia, Taiwan. Oh, ke Taiwan. Iya. Jangan-jangan nanti Trump ini kan orang Taiwan juga ketar-ketir juga. Jangan-jangan ketika Cina akan menginvasi Taiwan, nggak ada yang belain. Nggak ada yang belain. Khawatir juga karena udah ada istilah itu, doktrin Donru itu. Iya benar juga sih. Berarti ada kemungkinan nih Zelensky sekarang takut diculik sama Rusia ya. Iya, ketar-ketir juga. Nah itu beda cerita. Amerika mencontohkan presiden yang seperti itu, menginvasi Venezuela, menculik presidennya. Nanti Rusia juga akan niru. Iya. Rusia niru ke Ukraina, Cina niru ke Taiwan. Kalau Rusia dan Cina diprotes, gue niru Amerika kok gitu. Iya. Gampangnya gitu. Iya. Amerika aja nggak apa-apa. Iya. Masa gue nggak boleh gitu ya? Iya. Istilah gampangnya kan itu. Iya. Indonesia kemana nih? Indonesia ini main aman. Indonesia main aman ya. Yang menarik lagi adalah, tapi nggak ada statement satupun dari Indonesia loh terkait soal ini. Ada. Cuma tidak nyebut. iya, Tidak nyebut. Oke. Tidak nyebut negara. Iya. Normatif ya. Takut juga. Semua negara kan takut. Betul. Pemimpin dunia takut. Jadi ingin menegaskan kepada Trump, ini menegaskan kepada seluruh dunia, jangan macam-macam loh sama gue. Gitu. Dia ingin apa mau dimadurokan gitu kan. Gitu kan. Sebenarnya menarik yang disampaikan Bang Udin tadi, kematian hukum internasional. Saya dulu bilang DKPBB itu bubarin aja kan, beneran terbukti. Iya, benar. Pernah Caimin ngomong itu. Dewan Keamanan ini itu. sudah terbukti, Amerika sudah berkali-kali menggunakan kekuatannya yang melewati batas ya. Sudah saatnya anggota-anggota PBB ini berembuk bubarin DKPBB. Kalau nggak mau ya keluar dari PBB, membentuk PBB baru. Iya. PBB Perjuangan. Ya tapi kan ada beberapa negara yang udah membentuk aliansi-aliansi sendiri kan, meskipun dengan dengan selimut ekonomi lah, ya kan, kerjasama ekonomi dan segala macamnya kan banyak ya, ada BRICS, ada apa gitu. Tapi ya memang Amerika ini ini breakthrough di awal tahun sih ya, maksudnya. Tapi katanya pernah ada juga kejadian yang sama ya dengan Panama ya. Iya, Panama presidennya juga ditangkap itu di 3 Januari 1989. Jadi sama tanggalnya 3 Januari. Jadi kan ini pesan Trump jelas kan, sangat jelas. Kemudian itu juga ditangkap juga karena ini dengan dakwaan terkait narkotika. Padahal kenyataannya sih tidak. Ternyata memang perebutan kekuasaan agar memang Panama itu tetap dikendalikan. Karena kan istilahnya Trump itu kan ingin run, itu kan bilangnya kan run a country. Jadi memang ingin mengendalikan, ingin menguasai. Jadi
Jadi sebenarnya hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan Amerika Serikat di tahun 89 ya. Iya, ke Panama. Ke Panama. Dan di negara di Amerika Latin juga. Tapi kalau dilihat kan kemarin kan banyak juga yang bilang ya karena banyak imigran-imigran dari Venezuela, tapi kayaknya itu nggak signifikan ya. Itu sentimen dalam negeri aja sih. Sentimen Karena dalam kan negeri sentimen dalam, kalau orang Republik kan seperti kita ketahui, orang konservatif itu kan sukanya perang. Iya. Ingin sukanya kan ketika mereka ingin membangun kejayaan, make a great again kan dengan cara angkat senjata, dengan cara perang seperti itu. Jadi sentimen-sentimen kubu konservatif, kelompok di sayap kanan itu kan sangat mendukung imperialisme seperti itu. Berbeda dengan kubu di sebelah yang demokrat, yang cenderung lebih liberal dan lebih demokratis. Dan itu kan berkaitan juga dengan pemilu tahun ini, pemilu pertengahan di tahun 2026 kan sebagai upaya untuk memperkuat basis ini, basis partai Republik sebagai penegakan itu supremasi Amerika di tatanan global. Iya. Satu lagi yang menarik itu sebenarnya itu gengsi militer ya. Sebelum Amerika menginvasi Venezuela, itu Rusia sudah menjanjikan akan melindungi Venezuela. Menteri Luar Negerinya Sergei Lavrov waktu itu pidato beberapa hari atau seminggu atau sebelum invasi Amerika terjadi. Dia bilang Rusia itu punya perjanjian dengan Venezuela akan melindungi jika diserang. Faktanya apa? Rusia tidak melakukan apa-apa. Itu persis seperti yang dilakukan terhadap Suriah waktu itu Bashar al-Assad. Ini sebenarnya pukulan telak bagi Putin, Vladimir Putin di Rusia. Sudah kehilangan dua sekutunya hampir dalam waktu yang berdekatan. Ya, memang ini ya harus dipastikan ya tadi yang disampaikan Bang Udin juga, Caimin, bahwa hukum internasional ini memang harus benar-benar ditegakkan gitu. Kalau misalnya tidak mau terjadi ya itu tadi ya, apa namanya itu? Kudeta lintas negara. Kudeta lintas negara. Ya. Nah, terus meniru, ya kan? Meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Karena ini bisa memicu perang sebenarnya pada akhirnya ya kan? Bisa perang dunia ketiga. Artinya sebenarnya masa depan politik internasional ini sangat berbahaya. Jadi dunia ini semakin kacau, semakin labil, semakin nanti itu semua negara akan meningkatkan perlombaan senjata karena setiap negara khawatir mengalami nasib sama. Jadi perlombaan senjata akan meningkat. Politik internasional semakin tidak stabil karena bukan lagi tatanan hukum tapi tatanan kekuatan senjata, militer, kekuatan pasukan, kekuatan militer. Nah, senjata nuklir ini mungkin akan ada beberapa negara yang mungkin akan mengadopsi senjata nuklir juga karena melihat situasi internasional yang tidak ada tatanan hukum ya. Jelas tatanan hukum internasional kan sudah tidak jalan. Baik itu masalah di Gaza atau Palestina ataupun Venezuela ini kan melanggar semua tatanan hukum internasional. Cara menegakkannya gimana? Ini kan rumit kan? Angel ini. Karena yang dilawan adalah monster seperti Amerika kan. Gimana caranya? Tidak ada. Tidak ada selain membubarkan DKPBB kan. Oh, ini vokal sekali deh membubarkan DKPBB. Caranya ya itu membangun bahwa banyak negara adikuasa. Jadi bukan hanya Amerika, sekarang kan Amerika, Cina, Rusia. Jadi memunculkan negara adikuasa lain, mungkin saja Turki ya kan di situ. Mungkin saja nanti Indonesia ke depannya seperti itu. Dengan memunculkan banyak negara adikuasa besar dengan memiliki ekonomi yang kuat, militer yang kuat ya kan. Kemudian sumber daya yang kuat. Itu bergaining posisinya akan sama ya. Akan sama. Jadi memunculkan aktor pemain geopolitik yang banyak. Iya. Bukan tapi kan hanya 3 aja. Negara adikuasa yang sekarang juga nggak mau kayak gitu karena saingannya akan banyak kan gitu ya. Jadi daripada dikembangin mending dikerdilkan kan gitu ya. Salah satu caranya gimana ya hajar aja udah gitu. Iya. Ini menarik ini. Bawa turun tangan. Sebenarnya yang sudah berusaha untuk seperti itu kan Erdogan.
Ya. Erdogan, Turki udah berusaha itu. Cuma kan ya dipepet juga, Iya, pepet Amerika, dipepet Rusia, dipepet Iya, Israel, semuanya sama. Sebenarnya udah muncul kan. Saudi juga berusaha, cuma kan susah juga. Gitu Iya, kan. iya. Jadi iya memang mereka juga nggak mau kesaing sih gitu. Dan ini juga kondisinya juga akan seperti apa kira-kira nanti 2026 nih? Kalau menurut mas-mas semua nih, kan secara geopolitik tadi pasti akan banyak ketegangan-ketegangan yang terjadi pasca kejadian ini ya. Nah terus kemudian dilihat lagi geopolitik berpengaruh terhadap ekonomi itu pasti, ya kan? Dan 2026 ini kayaknya sepertinya akan berat juga nih dari sisi ini ya, dari sisi geopolitik dan ekonomi internasional gitu. Akan baik, jelas nggak mungkin. Mm-mm. Tambah kacau iya. Oh gitu. Karena Heeh. Rusia Ukraina masih jalan, bahkan Iya, akan lebih betul. parah karena tidak ada kesepakatan damai sampai saat ini. Palestina? Palestina juga belum pasti akan Ya, ini gencatan memang senjata fase tidak kedua pernah enggak. selesai lah ya. Kemudian Cina Taiwan juga kemarin ramai banget, Mm-mm. bisa-bisa perang. Mm-mm. Jepang juga mau membelain Taiwan. Mm-mm. Makanya tahun 2026 ini lebih rumit kayak daripada 2025. Lebih rumit daripada 2026. Mungkin ada yang Lebih iya, gimana? berbahaya dan lebih beresiko. Iya, iya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira nih? Dari kasus ini kita belajar apa sih? Yang pasti tadi kan hukum internasional yang harus benar-benar ditegakkan meskipun ada mission impossible di situ ya. Karena nggak mungkin juga Amerika kemudian disalahkan gitu karena DKPBB tadi ya. Disalahkan ya, tapi cuman yang Paling- mau menindak itu nggak ada yang berani. Paling ngasih teguran ya. Jadi pelajaran yang paling benar kalau menurut saya itu setiap negara itu harus mempersiapkan diri dari segala macam risiko, Ya. yaitu kan risiko invasi, risiko dan lain sebagainya. Jadi ya tadi balik lagi seperti bilangin Mas Udin itu perlombaan senjata militer terus akan meningkat gitu kan. Kemudian membangun aliansi-aliansi baik aliansi politik, aliansi ekonomi juga akan menjadi ya akan memperkuat bargaining power di internasional. lingkaran multilateral seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi apa yang dilakukan Indonesia sebenarnya udah benar nih ya. Sebenarnya Indonesia main aman, dia membangun Aliansi di banyak aliansi di banyak kekuatan politik. Dan ekonomi. dia juga tidak terlalu vokal sebenarnya, karena kalau terlalu vokal dia akan kelihatan oleh negara adidaya dan bisa dijadikan target. Seperti Venezuela. Venezuela Iya, ini iya, sebenarnya iya. dia tidak bisa bermain cantik ya, Iya, iya. karena dia terlalu vokal melawan. Dia menjadi target karena dia punya sumber daya minyak terbesar di dunia, dan Amerika ini sebenarnya sedang defisit, dia membutuhkan itu. Iya tuh. Makanya Maduro itu Agustus itu pidato dia nantang Trump. Pidato, lo datang ke sini tangkap gue di istana ya. Nyak, kejadian kan karena terlalu vokal karena itu. terlalu sembrono. Terlalu pede ya. Iya. Dia nggak tahu ya. Sebenarnya lingkaran dia sebenarnya udah diamankan duluan. Iya. Oke. Terima kasih mas-mas semuanya nih, menarik sekali diskusi kita dan ini masih akan terus berlanjut sepertinya. Mungkin nanti ke depannya akan ada perkembangan-perkembangan yang lebih ini lagi ya, lebih jelas lagi terkait persoalan ini. Tetapi yang bisa kita ambil ya tadi, hukum internasional ini memang harus benar-benar ditegakkan sehingga semuanya punya keadilan yang sama di mata internasional gitu. Dan harapannya itu benar-benar terjadi gitu ya. Amin. Oke, terima kasih Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di Sindoskop selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.